Hai semuanya, kenalin nama aku Ivan Di Santoso dari Offering B dengan nomor NIM 2507216185514. Kali ini aku mau bikin video penugasan ujian susulan dari pengantar geografi. Ada yang tahu gak pengantar geografi itu apa aja isinya? Oke, kali ini tuh aku mau ngejelasin berbaginya ya. Terutama yang paling dasar tuh, konsep dasar geografi itu ada apa aja sih? Oke, kita akan belajar bareng-bareng. Konsep geografi itu ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, nilai guna, aglomerasi, interaksi, dan interpendensi, diferensi area, dan keruangan. Nah, aku mau ngejelasin satu persatu ya. Lokasi itu apa aja? Lokasi itu ada dua. Lokasi absolut yang ditandai dengan titik-titik pada letak atau garis astronomi. Seperti letak desa Tambarrejo berada pada lintas selatan, bla 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 bla, bujur timur, bla 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 bla, kayak gitu. Terus ada juga yang relatif. Relatif tuh berkaitan dengan administrasi. Ya lupa banget sih ya, administrasi. Nah, administrasi ini contohnya kayak Desa Tambarrejo terletak pada Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Kayak gitu teman-teman semuanya. Dapat dilihat melalui Google Maps ataupun penginderaan-penginderaan lainnya. Pada kedua yaitu jarak. Jarak tuh ada apa aja sih? Jarak juga seperti kayak lokasi, ada absolut dan ada relatif. Suaranya motor berisik banget ya. Kalau jarak absolut tuh dengan kesungguhan pengukurannya, jadi nggak itu sih. Kalau sungguh-sungguh tuh berarti nggak bohongan ya. Jadi diukurnya menggunakan alat ukur langsung teman-teman. Sedangkan yang relatif itu hanya sebuah perkira-kiraan. Kayak sepertinya tuh jarak dari Malang ke Kota Batu tuh cuma 15 kilo. Nah, itu hanya sebuah perkiraan. Keterjangkauan, kajian mengenai dampak adanya aksesibilitasi dan fasilitas yang ada pada beberapa daerah. Contohnya, kalau kita dari Malang Kota, dari Universitas Negeri Malang menuju ke Batu, kita bisa naik apa aja? Kita bisa naik mobil, kita bisa naik motor, kita bisa naik bis. Yang pastinya kita nggak bisa ya naik pesawat ya, karena jaraknya cuma deket banget. Kita juga nggak bisa naik kereta karena aksesnya teman-teman, karena Batu tuh jalannya dari. Selanjutnya pola. Pola tuh ada struktur fenomena, ada struktur geografi. Contohnya tuh pola persebaran penduduk di desa lereng gunung tuh pastinya ya kan tersebarkan berada di pinggir jalan-jalan gitu mungkin ya. Potensi lahan itu terdapat di morfologi. Kondisi lahan itu juga ada di morfologi. Konsep yang memudahkan manusia dalam melanjutkan kehidupan dengan memahami kondisi wilayah tertentu. Kajian membatasi terkait from land use and scope. Nah, bentukan lahan, penggunaan lahan, dan kemiringan lereng. Contohnya penduduk di wilayah pantai, pesisir pantai, pastinya mereka memiliki gaya hidup yang berbeda. Seperti mereka akan menyesuaikan diri, mereka bisa menjadi nelayan, memanfaatkan wilayah sebagai tambak, seperti itu ya teman-teman. Dan pariwisata juga. Nilai guna, soalnya ada nilai guna. Nilai guna itu ada kelebihan dan ada fungsi. Kota Batu memiliki kondisi morfologi yang dipenuhi oleh perbukitan sehingga menjadi nilai lebih bagi kota tersebut untuk membuka potensi pariwisata, perkebunan, dan bisa mengembangkan perekonomian mereka. Saya fungsi beberapa cagar alam di wilayah tertentu difokuskan pada penggunaan wilayah konservasi seperti Pulau Sempu yang ada di Malang Selatan. Nah, Pulau Sempu yang ada di Malang Selatan itu digunakan sebagai konservasi dari cagar alam yang dilindungi sampai saat ini. Aglomerasi, pengelompokan, dan ada juga pola objek. Pengelompokan ini keterkaitan dan terfokuskan bagaimana sistematik suatu wilayah memiliki kawasan terhadap kawasan khusus dan bentuk secara berkelompok, bukan individualisme seperti
jumlah laki-laki ini, nelayan seperti ini gitu ya, jumlah penduduk pada ini segini gini gini gitu. Terus pada pola objek itu mempengaruhi kondisi fisik objek di wilayah tertentu, terutama pada kondisi antara objek. Setelah itu interaksi dan interdependensi. Apa aja sih di dalamnya ya? Interaksi lebih kepada hubungan timbal balik teman-teman, sedangkan interdependensi lebih pada hubungan keterjangkauan, bahwa kalau kalau hubungan timbal balik tuh pastinya kalau kita memberi pasti juga akan diberi ya. Kalau keterjangkauan kita tuh nggak bisa hidup tanpa adanya itu tadi. Setelah itu ada juga diferensiasi daerah. Apa sih itu? Itu adalah ciri khas dari masing-masing daerah teman-teman, kondisi fisik maupun adat istiadatnya yang ada. Keterkaitan ruang. Nah, keterkaitan ruang ini yang paling kompleks dari semua konsep teman-teman. Karena apa? Karena keterkaitan ruang ini berada dan diambil dari 9 konsep sebelumnya. Setelah itu lanjut ke materi kedua. Apa sih? Yaitu prinsip geografi. Ada yang tahu nggak prinsip geografi itu ada apa aja? Nah, prinsip geografi itu ada distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Distribusi itu apa aja sih? Distribusi itu adalah prinsip persebaran, penerapan dari pengkajian suatu fenomena dengan memahami pola terjadinya suatu fenomena tersebut, seperti kayak persebaran banjir di sini gitu ya. Pada interrelasi itu ada prinsip hubungan manusia dengan alam. Bagaimana sih timbal baliknya manusia kepada alam? Aku inget banget dengan kata-kata dari saudara kita yang ada di Papua tuh, bahwa hutan adalah ibu kita, bahwa hutan adalah yang menjaga kita. Kalau orang-orang Papua menghargai dan menyayangi hutan, menjaga hutan, pasti hutan akan menjaga mereka. Seperti itu ya teman-teman. Deskripsi, prinsip uraian dari distribusi dan intoleransi. Penjelasan lebih luas tentang berbagai faktor teman-teman, seperti curah hujan nih dijelaskan secara rinci dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan kadang ketemu lagi ke bulan Januari lagi. Kalau korologi itu adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, digunakan sebagai proses analisis fenomena dengan melihat masalah geografisnya teman-teman. Itu bisa dilihat dari kayak perubahan-perubahan apa yang terjadi, terus setelah itu pertentangan apa, terus determinasi kayak apa sih yang mereka lakukan selama ini gitu. Aduh, banyak banget ya ternyata. Ini masih ada lagi nih konten atau materi yang ketiga, yaitu objek geografi. Kita tuh akan belajar 5 materi guys. Pada objek geografi itu ada material dan ada formal. Ingat-ingat ya bang, material dan formal. Kalau material tuh ada banyak banget, ada tentang Paisik dan ada tentang human. Objek material geografi itu fenomena-fenomena yang ada pada permukaan bumi, disebut geosfer. Sedangkan objek formal tuh kompleks wilayah, keterkaitan ruang, analisis ekologi, dan analisis spasial. Kalau objek material tuh apa, sedangkan objek formal bagaimana? Apa sih yang dimaksud ya? Kok kurang gimana ya? Apa ya yang dimaksud ya? Dengan pendekatan objek formal geografi itu ada pendekatan ke ruangan, spatial approach. Pendekatan ke ruangan tuh ada analisis pola spasial, analisis struktur spasial, dan analisis proses spasial. Dan yang kedua, ada juga pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan tuh ada apa aja ya? Ada interaksi spasial juga seperti di awal tadi ya. Terus setelah itu pendekatan objek geografi itu ada pendekatan ke ruangan, ada pendekatan ke lingkungan, pendekatan ekologis, ada analisis perilaku manusia, analisis kenampakan fisik dan alam, analisis kegiatan manusia, analisis kenampakan fisik buatan. Dan 3 objek formal geografi itu ada pendekatan, udah tadi ya, ada pendekatan ke lingkungan juga, terus ada lagi pendekatan kompleks wilayah. Jadi pendekatan kompleks wilayah itu pendekatan integrasi antara
pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Prinsip ini membandingkan kondisi interaksi dan eksternal dari antar wilayah. Nah, sekarang tuh yang ini ya, yang apa sekarang teman-teman? Teman-teman ini maunya yang apa tuh? Duh, capek juga ya ternyata ngomong banyak-banyak kayak gini. Kita akan lanjut buat belajar lagi nih tentang sejarah geografi. Nah, sejarah geografi teman-teman tuh bisa cari tuh sejarah geografi dan ilmu sejarahnya pada sebuah buku yang telah diciptakan. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa searching apa aja sih sejarah-sejarah dari geografi, apa aja sih paradigma dari geografi gitu. Nah, geografi itu sangat-sangat luas sekali. Geografi itu bukan hanya manusia dan alam, tapi manusia dan segala isinya yang ada di muka bumi, guys. Nah, itu kita udah tiga pengertian. Tiga pengertian tuh masih awal, kita masih ada 2 lagi. Materi keempat tuh tentang integrasi pendekatan kompleks wilayah. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Dalam pendekatan kompleks wilayah tuh ada properti, metode, analisis. Nah, properti itu multidisipliner dan ada juga skala dan kompleks analisis. Multidisipliner tuh menggambarkan aspek fisik dengan aspek sosial dan budaya, sedangkan skala dan konteks analisis tuh analisis skala berdasarkan lokal, regional dan konteks historinya tuh mulai dari lokal, regional tuh yang lebih kecil, terus nasional tuh yang lebih gede, terus yang internasional tuh lebih gede banget, terus global tuh dunia. Setelah itu ada juga contohnya teman-teman, ada pola permukiman, terus ada struktur tanah, skala temporal, skala regional, terus skala lokasi tersebut. Kita kalau skala lokasi mah enak banget ya. Terus ada juga tuh contohnya tuh kawasan ekonomi tuh, terus ada juga tuh data pendukung erupsi dari Semeru, terus kadang tuh ada juga tuh data-data, banyak sekali sih data-data ya. Nah, kalau metode analisis itu kita bisa melakukan inventaris data, hubungan antar variabel, pola strategi, mitigasi, pra, bencana, terus pasca. Kalau pra itu berarti sebelumnya, kalau bencana itu sudah terjadi, kalau pasca itu setelahnya. Yang terakhir tuh kita mau belajar tentang paradigma. Paradigma geografi itu ada apa aja sih? Nah, paradigma geografi itu mulai dari paradigma tradisional sampai paradigma kontemporer. Paradigma tradisional itu sifatnya masing-masing dan memiliki produk keilmuan geografi tertentu. Terus paradigma eksplorasi itu mengeksplor teman-teman, dan environmentalis itu paradigma ini muncul dari perkembangan paradigma sebelum-sebelumnya. Sedangkan yang terakhir ada juga paradigma regionalisme, perkembangan terakhir dari periode paradigma tradisional yaitu paradigma regionalisme, dan yang terakhir adalah paradigma kontemporer yang saat ini sedang terjadi pada kehidupan atau lingkup dari kita teman-teman, dari paradigma masa kini. Oke, terima kasih, see you semuanya. Sampai jumpa dengan saya Ivan Dwi Santoso, dan semangat ya untuk ngerjain UASnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang UAS pengantar geografi ini. Lain kali jangan sampai UAS susulan ya guys. Thank you.